Saudara polisi menyatakan tak pandang bulu dalam memberantas premanisme di tanah air. Lalu apa upaya yang perlu ditingkatkan untuk bisa menuntaskan premanisme? Kita akan bahas bersama pengamat kepolisian ISS, Bambang Rukminto yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak Bambang. Malam, Yan. Ya Pak Bambang, kalau kita lihat tadi razia premanisme ini gencar dilakukan setiap hari oleh kepolisian. Anda melihat isu premanisme yang marak terjadi saat ini seperti apa, Pak Bambang? Ya, isu premanisme ini kan seringkali terulang ya. Setiap tahun selalu muncul ketika menjelang hari raya, menjelang tahun baru. Kemudian ketika ekonomi negara sedang terpuruk, ini seringkali muncul gitu. Maka harus dilihat akar permasalahan munculnya premanisme. Kalau saya melihat bahwa premanisme ini muncul karena ketidakmampuan negara untuk melakukan distribusi kesejahteraan secara formal kepada seluruh masyarakat, maka muncullah kelompok-kelompok atau perorangan yang melakukan upaya dalam tanda kutip mempertahankan diri atau mencari peluang mendapatkan keuntungan di sektor-sektor yang tidak dijangkau oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah sektor keamanan privat. Sektor keamanan privat di ruang industri ini seringkali tidak terjangkau oleh aparat kepolisian yang berada di public security seperti itu. Makanya ini perlu peraturan baru ya terkait dengan sektor keamanan privat ini agar premanisme berkedok menjaga keamanan ini bisa dihilangkan gitu. Karena seringkali muncul premanisme ini muncul di sektor informal, maka perlu ada peraturan terkait dengan keamanan formal yang tidak dilakukan oleh kepolisian gitu. Itu yang perlu ke depan dilakukan seperti itu, Jian. Iya, Pak Bambang, tapi kalau kita lihat ini kan yang lagi digencarkan adalah razia premanisme di jalanan. Lalu kan tapi nyatanya saat ini faktanya premanisme atau aksi pemalakan, aksi pemerasan ini bukan hanya terjadi di jalanan, tetapi juga menyasar perusahaan atau memang orang-orang besar di tanah air. Ini mekanismenya harus seperti apa agar memang pemberantasan premanisme ini bisa dilakukan ke seluruh tindakan premanisme dan seluruh kalangan? Represivitas aparat kepada aktor-aktor premanisme ini tidak bisa tidak bisa menyelesaikan masalah ya, karena ini akan terus muncul gitu. Kalau saya melihat bahwa ada dua bentuk premanisme dalam konteks ini. Satu premanisme tradisional yang dilakukan oleh perorangan, kemudian premanisme modern yang dikelola dalam sebuah organisasi, entah itu berwujud organisasi massa dengan berbagai macam ya, dengan berbagai macam label. Penanganan tentu sangat berbeda. Kalau saya melihat upaya represivitas yang dilakukan aparat ini hanya menyasar premanisme tradisional yang berada di jalanan, yang berada di yang mengganggu masyarakat di jalanan seperti itu, tetapi tidak menyentuh pada premanisme yang sudah berbaju organisasi ya, premanisme modern tadi gitu loh. Maka ke depan memang harus ada aturan yang lebih ketat dan konsistensi dari penegak hukum aparat dalam menangani premanisme ini. Jangan tebang pilih hanya sekedar menyasar preman tradisional yang mungkin hanya karena ketidakmampuan untuk mengakses ekonomi, tidak memiliki kesempatan kerja. Sementara premanisme modern yang berbaju organisasi-organisasi tadi ini ya, artinya razia yang memang saat ini dilakukan ini belum cukup efektif ya untuk bisa memberantas seluruh aksi premanisme, apalagi bisa dibilang ini preman kakap gitu ya. Iya benar, ini yang disasar hanya preman-preman kampung saja, saya melihatnya seperti itu. Tapi preman modern yang berbaju organisasi tadi tidak disasar. Kendalanya memang dalam ini juga termasuk undang-undang terkait dengan organisasi masyarakat seperti itu. Karena bentuk premanisme ini kan berbagai macam. Upaya pemerasan itu pun juga berbagai macam gitu loh. Baik secara melalui
intimidasi, kekerasan, ataupun secara persuasif. Tetapi pada intinya adalah pemaksaan untuk mendapatkan sumber daya atau kepada pengusaha atau investor yang ingin masuk ke dalam negeri seperti itu. Dan kalau kita melihat 6 bulan kemarin, aparatur negara pun juga melakukan premanisme gitu, dengan melakukan pemalakan. Kalau kita melihat konser DWP misalnya, bagaimana aparat memeras penonton, ini juga bentuk premanisme. Artinya strategi seperti apa yang memang lebih tepat dan akan tepat dilakukan untuk bisa memberantas premanisme, dan juga Kejagung ini kan juga akan menurunkan instrumen intelijen untuk bisa memberantas aksi premanisme. Apakah perlu dilakukan? Saya melihat perlu ada undang-undang terkait dengan private security ya. Industri keamanan itu perlu peraturan tersendiri, perlu perundang-undangan sendiri. Ini sudah waktunya negara kita memikirkan tentang keamanan sektor swasta ini. Kepolisian ini tidak akan mampu untuk mengakses semua bidang keamanan gitu loh. Karena kepolisian berada sebagai public security. Sementara ranah privat security ini terabaikan, yang kemudian ini yang dimasuki oleh mereka yang melakukan aksi premanisme gitu. Untuk mengambil, tentu di situ ada alasan sumber daya ekonomi, uang, keuntungan dan sebagainya. Maka itu yang harus diatur. Kalau itu tidak diatur, yang muncul adalah organisasi-organisasi yang berperan seolah-olah menjadi aktor keamanan, tetapi sebenarnya mereka sedang melakukan pemerasan, dan ini tidak bisa dibiarkan. Apapun bajunya, tentu ini tidak bisa dibiarkan melakukan premanisme gitu. Baik berbaju agama, berbaju profesi, karena kita melihat, masyarakat melihat yang terjadi seperti itu. Maka perlu undang-undang terkait bidang keamanan swasta ini gitu. Agar semuanya bisa diformalkan, ada akuntabilitas terkait keuangan, pajak dan sebagainya. Kalau kita melihat parkir misalnya, selama ini kan dikelola oleh preman gitu loh. Tidak ada akuntabilitas terkait keuangan parkir. Pemerintah daerah pun juga seringkali juga tidak bisa mengatasi terkait dengan premanisme dalam perparkiran itu. Gitu. Ya, makanya butuh undang-undang, perlu payung hukum yang lebih kuat untuk mengatur itu. Ya, butuh undang-undang yang lebih kuat yang bisa mengatur ini bagaimana aksi premanisme ini bisa dituntaskan saat ini, dan tentunya memang harapannya adalah kenyamanan dari masyarakat yang resah dengan aksi premanisme. Terima kasih atas pembahasannya, pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Selamat malam, salam sehat. Malam, ya.